فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Andai saja dia Muhammad berani membuat-buat perkataan atas nama kami, meskipun hanya sebagian saja, maka pasti kami akan tangkap tangan kanannya, lalu kami potong pembuluh jantungnya. Fama minkum min ahadin hanu hajizin. Maka tidak ada di antara kalian yang bisa menyelamatkannya, menolong. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Dan ayah bunda, pelajaran pertama, sang penolong kita hanya Allah. Jadi Allahus Samad, Allah tempat bersandar, Allah tempat meminta segala-gala. Sering-sering ucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah dan dia sebaik-baiknya penolong. Pesannya Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, aku pernah dibonceng naik onta sama Rasulullah. Kuntu fi hijri Rasulullah. Dan bahasa bonceng naik onta maknanya masih kecil. Dan ditambah lagi dengan kalimat ya ulam ananda. Ifazillah ya fazkah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ifazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah senantiasa bersama. Iza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, maka jangan minta ke siapa-siapa. Minta pada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau butuh pertolongan, maka datangnya sama Allah. Jangan kemana-mana. Dan semakin kita dekat sama Allah, maka insya Allah semua sandaran-sandaran dunia nanti bakal hilang dari kita. Dan sampai kita menemukan bahwa nggak ada sandaran lagi, nggak ada tempat meminta lagi, tidak ada tempat berharap lagi kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala aja. Maka sampai harus belajar sampai situ ayah bunda, sampai udah nggak ada lagi yang diharapin dari dunia, hanya Allah aja. Hingga nanti emas dan pasirnya dunia rasanya sama bagi kita. Sampai nanti hidup dan mati itu nggak penting. Yang penting buat Allah aja. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Jadi pelajaran pertama ini bahwa sebaik-baiknya penolong hanya Allah. Dan ayah bunda bakal tahu tuh, buat orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Allah, apalagi kalau doanya doa mencintai Allah tuh. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubbal amali alladhi yuballighuni ila hubbika. Allahumma ja'al hubbaka habbu ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il baridi. Ayah bunda pernah saya kasih tahu doanya. Mudah-mudahan sudah hafal dan diamalkan. Dan ini diajarin nama Rasulullah. Ya Allah, aku meminta cintamu. Dan meminta cinta orang yang mencintamu. Dan buat aku mencintai amal yang akan membuat aku semakin mencintaimu. Jadikan cintaku padamu ya Allah
lebih aku cintai daripada diri sendiri, daripada keluargaku, dan daripada air segar di waktu yang amat panas, kering kerontang. Jadi cinta yang seperti itu cinta yang dahsyatnya luar biasa. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki kepada kita punya mahabbatullah kayak begitu. Dan hingga mereka yang mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, nanti Allah Subhanahu wa taala akan uji apakah cintanya sungguh-sungguh atau enggak. Seperti Ibrahim alaihissalam, kurang apa dia mencintai orang tuanya, tapi kalau dipilih, suruh pilih Allah atau orang tua yang musyrik, maka Ibrahim memilih Allah. Kalau dia disuruh pilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kampung halaman yang penduduknya dan pemimpinnya zalim atau ke negeri yang baru untuk semakin dekat sama Allah, dia pilih daripada Babilonia tempat dia tinggal, dia pilih pergi ke mana? Pergi ke Mekah seperti yang dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Udah menikah lama, nggak punya anak, doanya minta anak, dikasih anak, tapi punya rasa cinta sama anak. Lalu kemudian Allah uji lagi, dan kemudian hingga akhirnya Allah suruh pilih anak atau cinta padaku. Ibrahim malah memilih Allah. Dan kita tahu tuh syariatnya kurban ayah bunda. Jadi sampai murni kecintaan pada Allah terus diuji, terus diuji. Apakah ujian itu penderitaan? Enggak, ya bunda. Semuanya terselamatkan. Keluarga yang terselamatkan, negeri-negeri yang ditempati oleh Ibrahim. Enggak cuma Mekah, Palestina, Irak, semuanya Alhamdulillah. Banyak orang yang beriman dan bertauhid pada Allah. Karena apa? Karena Ibrahim sungguh mencintai Allah dibandingkan negeri-negeri itu. Dibandingkan keluarganya, dibandingkan semuanya. Demikian juga ya Bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala terjadi pada kekasih kita, kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa? Tinggal dan lahir di sebuah negeri yang paling mulia bernama Mekah. Kurang apa? Keturunannya adalah keturunan terbaik di dunia, namanya Quraisy. Kurang apa? Kakeknya adalah raja dan orang yang paling dihormati bernama Abdul Muttalib. Kurang apa? Pokok segala-galanya yang terbaik Allah kasih. Tapi benar rahmati Allah Subhanahu wa taala dua jalur dari bapaknya, dari ibunya Abdullah dan Aminah. Sama-sama tuh semuanya nyambung kepada keturunan Ibrahim alaihissalam sampai kepada Adam alaihissalam. Manusia terbaik dari nasab terbaik dilahirkan di suku yang tak paling terbaik dan di negeri yang paling terbaik. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala bikin skenario membuat Muhammad kecil ini sampai dia dewasa nggak boleh ada sandaran kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau ayah bunda belajar sirah nabawiyah bagaimana pernikahannya Abdullah dan Aminah, bagaimana keluarganya Abdul Muttalib, maka Masya Allah. Tapi Masya Allah, Abdullah sebelum Muhammad lahir, sudah Allah ambil. Hingga dia lahir belum pernah lihat bapak. Jadi sosok bapak hilang dari dirinya. Dan Masya Allah kesedihan itu terjadi. Maka begitu lahir sampai usia 4 sampai 6 tahun tinggalnya bukan di Quraisy, tinggalnya di Bani Sa'ad karena disusui oleh seorang perempuan penyusu namanya Halimatus Sa'diyah. Jadi tinggalin negeri yang membuat kamu bangga, keluargamu yang katanya ningrat itu tinggalin. Dan Masya Allah, lalu begitu dia sudah selesai disapi, kembali ke ibunya. Ibunya menyayanginya. Dan Muhammad kecil itu merasa senang, bahagia bersama ibundanya. Tapi Masya Allah, melakukan perjalanan ziarah ke ayahnya di Madinah, pulang dari sana, ibunya Allah ambil. Maka Muhammad makin kehilangan tuh, nggak ada yang bela tuh. Bayangin tuh, anak kecil itu.
Lalu kemudian menangislah kakeknya, Abdul Muthalib. Sayang banget. Sampai-sampai hampir di seluruh forum yang didatangi Abdul Muthalib, bahkan forum-forum mulia di mana anak kecil nggak boleh masuk, tapi Abdul Muthalib bilang kalau dia cucuku nggak boleh masuk, aku nggak bakal hadir di acara itu. Maka ini pelindung berikutnya buat Muhammad kecil, namanya Abdul Muthalib. Kalau yang terjadi, Allah ambil Abdul Muthalib. Kurang apa terus-terusan tuh. Maka ya Bunda bakal ngerti itu. Bahwa nanti ada pelindungnya. Sampai dia dewasa, sampai dia menikah. Namanya paman. Pamanda yang bukan dari orang kaya, bukan orang berada, orang yang hidup pas-pasan, tapi beliau orang mulia, terpandang di suku Quraisy, bernama Abu Thalib. Dan Masya Allah, Abu Thalib ini dalam kesederhanaannya, dia buka wawasan Muhammad. Diajarkan untuk mengembala, diajarkan untuk dagang. Bahkan dagangnya nggak cuma sekedar antar kota, sudah antar negara. Ya. Diajak ke Syam, dan Ayah Bunda tahu tuh ceritanya. Sampai Masya Allah ketika Muhammad SAW mau menikah, Abu Thalib pun yang mengantarkan. Dan sampai dia menjadi nabi pun, Abu Thalib meskipun nggak masuk Islam, tapi dia yang pasang badan. Ayah Bunda tahu ceritanya tuh. Dan lihatnya, Abu Thalib itu hajis yang bela Muhammad Rasulullah habis-habisan. Kurang apa? Dikasih pasangan hidup wanita yang paling mulia dari Quraisy bernama Khadijah. Kurang apa? Kekayaannya nggak usah ditanya. Dan lagi-lagi pembelanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah lagi istrinya. Maka ada paman, ada istrinya. Tapi ya Bunda, singkatnya nih, kita tahu bahwa Allah ambil dua-duanya. Nggak ada yang nolong Muhammad lagi. Kenapa? Karena Allah pengen membuat jangan ada harapan dari dunia ini. Biasanya kita nih, ayah bunda, kalau lagi punya duit, lagi banyak duit, sama lagi bokeh, mana lebih khusyuk? Sholat kita, doa kita, qiyamul lail kita, lagi banyak duit, apalagi bokeh. Nah, ngaku coba, ayah bunda. Ngaku, ngaku. Lagi bokeh kan, lebih khusyuk kan? Nah, mudah-mudahan Allah bikin bokeh semuanya. Amin. Jangan. Dan itu ya bunda, itu yang terjadi itu kepada semua mereka yang mencintai Allah. Semuanya diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Hingga itu doanya Rasulullah. Ya Allah jadikan cintaku padamu lebih aku cintai pada diri ini daripada keluargaku bahkan dari air di waktu kering kerontang. Jadi harus mengalahkan segala-galanya. Dan nggak boleh nih ayah bunda. Kalau Allah lagi kasih nikmat pada diri kita, terus kita bersandar pada nikmat itu, nggak boleh. Ngeliatin saldo tabungan, deposito, ngerasa aman. Nah, ntar habis, percaya deh sama saya. Uang pensiun dikira cukup, nggak cukup tuh. Dibikin begitu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikira nyaman sama pasangan hidup, segala-gala semuanya dikasih sama pasangan hidup. Ntar pasangannya Allah ambil. Sampai nanti kita bakal dituntun sama Allah, nemuin bahwa nggak ada tempat bersandar. Kecuali Allah, kecuali Allah. Maka jangan ngandelin, ya, jangan ngandelin makhluk kayak bunda. Kalau engkau minta, minta sama Allah. Kalau engkau butuh pertolongan, datangnya sama Allah. Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Pegang tuh hadis itu. Pesannya Rasulullah kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dah habis. Saya bakal tutup dengan pantun. Jangan sampai kalah sama Bunda Leli. Apa pantunnya? Pak Sofiat bin Haji Kosasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh.